Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Di video ini saya akan mengomentari kasus pemberhentian Dr. Tirawan dari ID. Oke, jadi banyak orang mungkin kurang menyadari kita itu di tengah kondisi perang. Dan ini situasi yang tidak mudah. Contoh kasus kalau misalnya besok di G20 kita mengundang Rusia, nanti dari kubu barat dianggap pro Rusia. Nah tantangannya adalah kalau kita mau netral, berapa kuat kita sebagai bangsa itu mandiri, tidak tergantung. Di bangsa yang tergantung itu sulit untuk menjadi netral. Nah, perang yang paling rendah itu ya perang terbuka seperti Rusia menginvasi Ukraina. Tapi perang tidak hanya menggunakan senjata. Nah, kasus apa yang kemarin terjadi dengan pawang viral dan orang tidak percaya, tidak mungkin. Sebenarnya ada banyak hal di sana yang bisa membuka wawasan kita akan misteri alam. Nah sekarang kesehatan ini yang paling fundamental karena menjadi dasar bagaimana kamu bisa bertahan hidup. Jadi ini adalah faktor kunci ketahanan suatu bangsa. Jadi di video ini saya akan jelaskan beberapa aspek dari sisi mistik ya, yang susah dijelaskan. Tapi kalau kita tidak tahu, kita akan menghadapi banyak masalah karena mau tidak mau kita bisa menjadi alat bangsa lain atau kita dijajah dengan kekurang pengetahuan diri kita itu sendiri. Oke, seperti apa? Saya akan jelaskan setelah yang satu ini. Jadi kalau kasus yang viral main tentang pawang, ya orang susah percaya, katakan tidak mungkin. Dan kalau dari sisi agama, katakan melawan kekuatan Tuhan, kekuatan alam. Jadi di situ kuncinya. Apa yang saya katakan kemarin, Tuhan punya kehendak pun kalau kamu tidak mewujudkan, ya tidak akan ada terjadi begitu saja. Nah, kasus terkait pawang, maka manusia bisa terlibat dalam kontrol cuaca. Di UN, PBB ada resolusi yang mengatur batasan-batasan modifikasi cuaca supaya tidak disalahgunakan dalam perang karena efeknya bisa kemana-mana. Ini diatur sebagai objek. Artinya bahwa kalau itu diatur berarti mungkin. Dan kalau yang namanya perang, kalian baca sejarah perang dimanapun juga, segala hal itu dihalalkan. Jadi menggunakan wabah virus itu juga ada. Jadi kalau cuaca pun mungkin manusia itu pengaruhi. Bahkan hal yang sederhana kalau ngebuang sampah pun banjir, hujan, itu karena kamu sendiri yang mempengaruhi cuaca tanpa sadar. Oke, jadi banyak hal yang kita berhenti pada keyakinan. Dan keyakinan itu yang membatasi. Keyakinan tentang sainsnya lah, tentang bahwa itu takdir Tuhan. Ya, bahwa takdir itu ya batasannya ketika kamu tidak punya penjelasan. Ketika sekarang yang mati pun bisa ditunda, bisa dihidupkan kembali. Orang akan kaget. Gitu kan. Saya sempat baca beberapa berita terkait kasus Dr. Terawan dan ini bukan hal yang baru ya. Konflik ini sudah beberapa tahun yang lalu juga timbul. Dan kemudian kasus vaksin Nusantara akhirnya diambil alih menjadi proyek dari militer. Syukurlah. Karena ini kunci. Ya. Bagaimana kita bisa sehat, bertahan itu udah modal awal. Ya semoga saja militernya bisa berdiri di atas semua pihak. Makanya kemarin Presiden wanti-wanti juga di lingkungan keluarga militer supaya tetap netral ya, jangan terpengaruh dengan paham-paham yang berlawanan dengan kepentingan negara dan sebagainya. Oke, jadi apa yang dituduhkan itu Dr. Terawan ini melanggar kode etik. Nah, saya ingin berikan gambaran tentang propaganda. Semuanya itu bisa dimanfaatkan. Jadi aturan itu dijalankan mengikuti kepentingan. Jadi aturan itu bisa diubah-ubah. Bicara tentang kode etik itu kan dari sisi kedokteran, oke? Tapi kalau bicara tentang agama, ya kan, misalnya mau milih presiden ya wanita. Kalau aturannya agama ada yang mendukung, ya itu ya digunakan. Tidak boleh presiden wanita. Jadi aturan-aturan ini kalau sudah punya kepentingan, ini bisa disesuaikan. Jadi kayak di agama ada aturan, ya kan, aturan agamanya, syariatnya dan sebagainya,
medis, kedokteran ada kaidah etik, ya kan. Kemudian kalau sains itu ada eh, kajian ilmiah. Nah, semua tentang aturan. Demikian pula kita itu selalu mendengar doktrin dan propaganda hak asasi manusia, persaingan bebas, pasar bebas, oke? Itu selalu yang digembor-gemborkan. Masalahnya sih bukan di sana. Jadi oke, kita demokratis, oke kita hak asasi manusia, oke kita persaingan bebas. Hanya masalahnya mereka itu menjajah kita dulu. Ibaratnya startnya sudah timpang. Kalau mau fair ya sudah, apa yang kamu jarah balikin dulu, ya kan. Kemudian biarkan saya membangun atau gantian saya menjajah kamu. Lalu kalau sudah startnya sama, itu jalankan. Oke. Kalau sebagai ide HAM, ya bolehlah, gitu kan. Demokrasi, bolehlah. Tapi kondisi itu kan yang menentukan aturan itu dibuat dan bisa dijalankan. Vaksin sekarang katakanlah kan kondisi pandemi, kalau tidak salah ya normanya butuh waktu paling cepat itu 15 tahun itu menghasilkan satu vaksin. Sekarang hanya kurang dari 1 tahun pun itu bisa. Jadi mana yang harus kita perhatikan? Aturan mengikuti kondisi atau kondisi mengikuti aturan? Karena semua aturan itu diciptakan pasti menyesuaikan dengan kondisi. Jadi kalau kita tidak sadar, semua bisa bermain-main dengan aturan. Apa yang sesuai kepentingannya ya yang dukung. Kalau tidak, itu yang jadikan tameng. Nah, dari wawasan spiritualitas, ini bukan tentang kamu melanggar aturan. Spiritualitas itu tentang wawasan kesadaran untuk melampaui batasan demi batasan, tapi bukan melanggar aturan. Karena kalau kamu itu sadar, aturan itu tidak dibutuhkan. Aturan itu dibutuhkan karena kamu belum sadar. Kalau logika ekonomi lah, maksudnya akuntansi itu ya, tiap fungsi itu dipisah. Kenapa? Ya karena asumsinya manusia itu tidak jujur, maka pemisahan ini akan memudahkan kontrol dan pengawasan, ya kan. Tapi logika teknis itu beda. Kalau satu orang bisa mengerjakan semuanya itu lebih bagus. Ya, jadi ini hanya masalah kondisi mana itu pas untuk diterapkan. Nah, karena hanya berhenti di aturan, ya kan. Kasus kenapa kita tertinggal, ya kan. Kasus misalnya transfer teknologi, industri itu juga dipecah-pecah. Saya kenapa kita tidak bisa membuat mobil sendiri, ya kan, yang bikin ban divisinya terpisah, yang bodinya terpisah, nanti apanya terpisah. Dengan dipisah-pisah kamu tidak akan tahu secara keseluruhan. Yaitu di industri. Di sekolah juga semacam itu. Sekarang banyak jurusan. Ini adalah sebuah bentuk lain model penjajahan dalam birokrasi maupun sistem. Jadi kalau kalian lihat ya, ilmuwan-ilmuwan dulu itu mereka menguasai berapa bidang. Karena nggak akan mungkin itu kita temui. Karena hanya orang dengan bidangnya. Ya bagus. Ini kan ya saya katakan tadi. Aturan itu timbul pasti karena kondisi. Dan ketika kondisi itu membuat kita untuk berpikir melampaui, ya aturan yang dikaji. Jadi ketika bangsa yang terjajah mentalitasnya itu berhenti hanya patuh pada aturan, tapi tidak sadar aturan. Ini dua hal yang berbeda. Jadi orang yang patuh aturan, misalnya kamu tidak pakai helm, dia patuh karena kalau dia tidak melakukan itu, dia akan ditilang. Misalnya. Tapi kalau orang sadar, dia melakukan itu karena ini baik buat dia dan membahayakan orang lain. Nah beda antara patuh dan sadar. Dan kamu baik apapun lah di agama, di sains, semua sifatnya pendidikannya adalah untuk kepatuhan. Tapi kamu tidak mempertanyakan apa sih konsekuensi dari saya menjalankan ini. Jadi ketika digembar-gemborkan tentang aturan, kamu iya-iya saja. Karena pada akhirnya ada kondisi yang menuntut bahwa ini harus dilampaui dan harus dibuat sebuah aturan yang baru, itu menjadi pertentangan konflik. Karena kita tidak biasa diajarkan untuk berpikir. Lalu berikutnya, saya tidak tahu persis metode apa pengobatan dari dokter Terawan. Mungkin ada beberapa pendapat tidak memenuhi kaidah ilmiah. Oke, saya cerita dari pengalaman saya sendiri karena saya butuh waktu lama untuk punya alasan berbagai fenomena yang telah saya lewati. Dan itu juga sulit untuk mempercayai. Nah, terkait dengan pemahaman akan apakah ini ilmiah atau tidak ilmiah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa tidak semuanya bisa diilmiahkan saat ini.
tapi mungkin menjadi ilmiah ke depan. Jadi saya sendiri dalam posisi meyakini bahwa pikiran manusia itu tanpa batas. Misteri itu akan makin kita bisa pahami kalau kita mencari tahu. Oke ya, jadi itu yang pertama. Tidak semua itu bisa diilmiahkan atau belum bisa diilmiahkan, tapi bukan berarti itu tidak ada dan tidak bisa bekerja. Oke. Kemudian yang kedua, saya memahami ini dari proses saya mencari tahu tentang Tesla. Dia mungkin bisa menjelaskan berbagai temuannya, tapi tidak mengikuti teori atau kaidah atau sisi pandang keilmuanmu. Bahwa dia bisa menjelaskan tapi dari teori yang dia dapatkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kasus Tesla ketika ada proyek Philadelphia yang dia bisa memindahkan kapal teleportasi walaupun itu masih samar-samar, ya kan. Tapi ini nanti saya coba bahas di video terpisah. Membuat dia mundur karena dia berhasil melakukan dan dia bisa menjelaskan, tapi dia memilih membatasi ini untuk tidak diungkap sekarang. Kenapa? Ya karena Tesla melihat risiko yang lebih besar daripada manfaat yang dia ungkap dari keilmuannya. Oke. Jadi Tesla ini membuka wawasan saya menjadi tanda tanya, temuannya banyak dipakai orang. Dia dikatakan pseudoscience, ya kan, ilmu yang tidak mendasar. Tidak kita dulu pernah dengar di sekolah, tapi nyata bahwa apa yang kita gunakan sekarang teknologi ini banyak yang jadi kontribusi dari Tesla. Nah, saya masih belum percaya sampai akhirnya saya bagikan video saya tentang Hutchinson, John Hutchinson, yang mereplika pemikiran-pemikiran Tesla ditunjukkan. Dari situ saya mulai percaya. Oke. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa segala hal itu mungkin. Dalam kasus misalnya ya ada terapi yang mungkin tidak memenuhi kaidah ilmiah atau kaidah medis dan sebagainya. Kalau hanya menyembuhkan satu orang dan tidak terjadi lagi, artinya ya kebetulan saja. Tapi kalau sudah banyak yang memberi testimoni bahwa orang itu banyak terbantu, tersembuhkan. Nah, pertanyaannya sederhana. Mana yang ingin dicapai? Apakah menjalankan aturan atau bagaimana caranya setiap orang bisa sembuh? Dan kemudian aturan itu disesuaikan dengan kepentingan cara risiko itu minimal. Sederhana. Kemudian berikutnya ya, kalau tadi hanya perspektif saya, perdebatan apakah ilmiah atau tidak ilmiah, bisa dijelaskan atau tidak bisa dijelaskan. Nah yang paling mungkin orang tidak pikirkan, ketika timbul perdebatan itu, apa yang di belakangnya. Jadi saya membaca motif bahwa, baik lagi, semua tentang kepentingan. Jadi perdebatan itu dibiarkan ada secara sederhana. Propagandanya adalah bagaimana media itu mencitrakan bahwa ini tidak ilmiah, membatasi berapa akses orang memahami fenomena itu. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat publik tidak berpikir tentang hal ini mungkin. Tapi semuanya kembali tentang kontrol pengetahuan. Kalau saya punya pengetahuan lebih dari kamu, artinya saya punya kontrol atas diri kamu. Nah ini yang susah. Karena artinya kesadaran lah yang membuka wawasan ini. Bahwa pada prinsipnya tidak ada orang atau pihak atau negara atau manapun yang bisa sendirian. Oke. Nah, apa yang saya bisa ceritakan, kenapa saya bisa sedikit memahami hal ini. Jadi setelah saya meninggalkan semua apa yang saya ketahui, saya yakin. Dan ini sulit, karena ini program alam bawah sadar. Jadi semuanya itu sederhana, sangat-sangat sederhana. Saya katakan kalau dari perspektif saya, apa yang ada sekarang di semua aspek ya, entah itu di agama, kedokteran, sains, ini adalah meniadakan Tuhan. Di Tuhan yang mana? Jadi di sisi agama, Tuhannya itu direduksi dalam ayat dan kitab. Jadi kitab itu adalah kata-kata Tuhan. Makanya ada kasus penistaan agama. Nah, Tuhannya apa yang ada di kitab itu. Oke ya, jadi direduksi dalam wujud. Kemudian berikutnya, demikian pula kedokteran. Ada dua kubu tentang bagaimana sehat atau penyakit itu bisa datang. Yang sekarang banyak dianut ini adalah teori kuman. Artinya untuk apapun supaya kamu sehat,
kamu harus bersih dari kuman, kamu harus membunuh kuman, virus, dan sebagainya. Berbeda, berbeda dengan sisi sebaliknya. Tapi semua prinsipnya sama. Kalau di agama tadi, Tuhannya dipindahkan ke ayat dan kitab. Yang hilang, yang jarang orang ketahui ya tentang kekosongan. Dan sebetulnya setiap agama ada. Apa yang dikatakan tidak bisa dijangkau, tan kenoi hinopo. Itu sebetulnya. Jadi meletakkan Tuhan pada selamanya, misteri dan gaib. Oke. Demikian pula tadi, teori kuman itu yang berseberangan dengan teori Medan. Nah, sama ya, Medan. Artinya ketika logika sederhana, pendapat tentang penyakit itu, katakan rumahmu kotor. Rumah ini adalah medanmu, ruanganmu, quantum fieldmu. Kalau kamu tidak menjaga kebersihan, tikus datang. Kemudian tikus itu menyebabkan penyakit. Oke, tapi yang pertama, kamu membuat tikus itu hadir di rumah. Nah, tikus ini hadir kenapa? Karena mungkin di luar habitatnya juga tidak membuat dia bisa bertahan. Akhirnya masuk ke rumah. Nah, yang salah siapa? Teori kuman ya tikus. Harus bunuh tikus. Oke. Padahal contoh yang sekarang pandemi virus itu ada, tapi efek ke setiap orang itu beda-beda. Ya, ini yang dipercaya tentang lingkungan. Nah, kalau lingkungan ini sebetulnya sama konteksnya dengan kekosongan. Tan keno kinoyong opo kalau dalam filosofi kejawen tidak bisa dijelaskan. Demikian pula dalam sains. Materialisme sains itu fokus pada materi, proton, elektron, neutron, atom lah. Ya. Dan kalau kemarin ada yang berkomentar tentang quantum entanglement ya, keterikatan dalam medan. Ini fenomena satu partikel di sini dipengaruhi seketika, mau jarak berapapun partikel yang terikat itu bisa bersamaan memberi reaksi. Apa yang dulu dicetuskan oleh Einstein tentang teori relativitas, sebetulnya dia sendiri merasa ragu. Karena artinya kalau ini seketika saat itu bisa bergerak bersamaan, ini melanggar apa yang dia percaya sendiri tentang kecepatan cahaya. Dan sebetulnya di tahun 1920, era awal-awal kuantum fisik itu mulai ditemukan. Saya lupa, ada filsuf atau siapa, entah Hegel, entah Aquinas, saya lupa, yang mengatakan sendiri ke Einstein, ya, kamu hanya mencari alasan, kamu tidak berpikir. Karena dia meniadakan apa yang dikatakan medan tadi, kosongan, ether, akasa, prana, chi, ki, ruh. Ini hanya perbedaan istilah. Tiap ajaran ada. Jadi kalaupun partikel itu bergerak, atom itu bergerak, yang kamu tidak bisa indrai tadi, itu yang menggerakkan. Tapi ini tidak diakui. Karena tidak ilmiah. Bagaimana bisa ilmiah? Diindrai saja tidak bisa. Tapi sesuatu itu bisa bergerak. Pasti ada yang menggerak. Oke. Ini fenomena. Baik kamu di sisi agama, kedokteran, sains. Di sisi aliran yang idealisme itu mengatakan ini meniadakan Tuhan. Tuhan dalam konteks bukan Tuhan sosok yang tapi ada kekuatan yang belum bisa kita indrai, tidak bisa kita jelaskan, tapi berperan banyak di situ. Jadi memahami segala fenomena yang sekarang ini mulai bisa saya cerna itu ketika memang buang apa yang dulu saya sudah pelajari di sekolah dan semua itu sederhana. Saya melihat apa yang saya suka dari sekolah itu sederhana dan holistik, menyatu gitu. Gampang dipelajari, menyenangkan. Jadi tradisi-tradisi misalnya apa ya orang Cina tahun baru yang mendirikan telur ya kan, telur bisa berdiri dengan mudah. Itu pemahaman magnetisme. Ketika magnet dari bulan bumi pada satu apa ya gerakan yang harmoni itu mudah berdiri. Dan ini juga yang menjadi pemahaman kenapa orang dulu bisa mendirikan candi karena alam dan segala benda itu punya kekuatan dan ketika itu sinergi, itu membantu kita menyusun. Demikian pula orang mencari sumur dengan buah kelapa atau dengan pendulum dan sebagainya. Nah, saya juga membaca beberapa teknologi yang pernah dicapai di tahun ya sekitar 920, 940. Semua terapi kesehatan yang menggunakan pendekatan getaran itu pasti tidak diungkap ke publik atau terlarang. Saya kebetulan punya saudara, dia suka fisika dan dia cerdas, dia bisa membuat alat ronsen dari komponen sederhana, tapi susah mendapat izin. Kalau dari sisi aplikasinya itu yang ditarget adalah masyarakat kecil,
puskesmas dan sebagainya. Artinya tidak butuh alat besar untuk satu hal pembacaan. Dia bisa bikin itu, tapi susah untuk mendapat izin. Ya, jadi semua tentang kepentingan. Jadi poin akhir dari ini semua adalah kembali lagi kasus tadi, wawasan kita pada alam, pada lingkungan, wawasan kita tentang kesehatan, kaitan kita dengan alam. Itu modal awal, modal awal kita bisa mandiri, ya kan? Kita bisa mengelola alamnya, menjaga alamnya, tahu mekanisme alamnya. Kemudian tubuhnya kan juga alam, alam untuk jiwa kita juga bisa jaga. Baru kemudian kita bisa ke hal yang lain. Kalau untuk hal yang sederhana ini kita tidak punya wawasan, tidak punya pengetahuan, kita membiarkan diri kita, alam kita dimanipulasi. Jadi ini yang saya bisa pelajari sekarang, kok bisa kuantum fisik itu tahun 1920-an sudah ketemu. Bahkan saya sendiri bingung. Kalau kalian pernah dengar Neil deGrasse Tyson, ya, ilmuwan, masih hidup sekarang. Itu pun sampai nggak habis pikir. Ketika Amerika tuh punya budget besar buat sistem komunikasi antar planet, sudah sampai Mars, katanya sudah sampai bulan. Tahun 1920 itu kuantum fisik ketemu. Kenapa kamu menghabiskan dana untuk teori yang sebetulnya sudah diruntuhkan? Gravitasi segala macam sudah runtuh ketika Maxwell mengungkap bahwa magnet itu ada. Magnet itu menyebabkan listrik. Dan tidak harus ada listrik, magnet itu tetap ada. Sederhananya semacam itu. Jadi hanya dibalik saja. Kalau konteks ajaran kuno itu magnetoelektrik, ya kan. Kalau sekarang elektromagnet. Nah, kamu bisa bayangkan. Ini berseberangan. Jadi kamu tidak bisa memahami banyak fenomena ini dengan sains yang ada sekarang, kedokteran yang ada sekarang. Jadi inilah banyak hal yang kita tinggalkan karena kita tidak punya pengetahuan, menganggap apa yang kita miliki itu primitif dan tertinggal. Sekalipun itu bisa menyembuhkan, bisa membantu, dan kita tidak rawat. Yang punya kita itu herbal, jamu, dan sebagainya tidak kita anggap lagi. Padahal semua misteri kesembuhan itu adalah tentang medan dari Tuhan yang tidak ada wujudnya. Jadi disinilah keadilan Tuhan itu berperan. Ada orang yang tidak punya duit akhirnya bisa sembuh dengan cara yang sederhana. Kalau semuanya harus pakai medis, mungkin tidak semua orang itu bisa menjangkau ke sana. Jadi wawasan kebijaksanaan kita untuk mengolah itu, membuat peradaban ini menjadi lebih baik. Oke, sekian saja yang bisa saya bagikan. Kalau kalian suka silahkan berikan like. Kita akan ketemu di video selanjutnya, bicara hal-hal yang tidak mungkin untuk membuka wawasan kita, apa yang tidak kita ketahui. Sampai ketemu, selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.